guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share jika kalian baru menemukan video dan channel ini. So, di channel ini kalian akan menemukan tips dan trik untuk trip domestik ataupun luar negeri. So, in this video saya akan lanjutkan nih share saya tentang trip ke 3 negara kemarin. Playlist sebelumnya itu saya sudah share sekitar 9 video tentang transit dan trip ke Singapura, dan sekarang saya lanjut ke Bangkok. Nah, pertama saya akan share dulu nih persiapan apa saja yang saya lakukan ketika saya ingin ngetrip ke Bangkok pada bulan Mei kemarin. Yuk langsung aja disimak. Oke, masuk ke Bangkok ini ya teman-teman, bagi yang pemula terutama itu tidak membutuhkan visa, tetapi hanya paspor saja dan tidak ada lagi syarat-syarat COVID, vaksin atau PCR. Jadi cuma bawa paspor saja ya. Dan juga biasanya akan ditanyakan tiket pulang. Tapi kalau beruntung ya nggak ditanya tiket pulang, seperti saya kemarin nggak ditanya tiket pulang, jadi cuman cap paspor saja. Dan kita free visa selama 45 hari nih sekarang. Jadi nggak cuma 30 hari lagi. Dan paspor kalian itu harus maksimal nih ya, expire date-nya itu 6 bulan. Expire date-nya itu biasanya kita bahkan booking tiket aja udah nggak boleh. Yang kedua ini berhubungan sama cuaca. Berhubung di Bangkok itu kemarin tembus sampai 41 derajat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngetrip sekitar bulan-bulan summer ini, yang musim panas ini, jadi yang saya sarankan adalah harus siap topi, kacamata hitam, karena panas banget, sunscreen ataupun sunblock, pokoknya yang bisa melindungi kulit dan muka. Jadi wajah saya aja kemarin tuh sempat gosong ya, padahal saya sudah pakai sunscreen, sudah pakai topi, tapi it's totally so hot, freaking hot, sampai tembus 41 derajat ya. So that's Bangkok. Poin selanjutnya, ini kalian pasti sudah pernah baca artikel mengenai masuk ke Bangkok mulai bulan Juni ini bayar 133.000. Apakah benar? Dan jawabannya ternyata ini masih digodok di pemerintah Thailand. Jadi belum berlaku. Jika kalian masih masuk Thailand bulan Juli Agustus ke depan, ya kemungkinan belum bayar yang 130.000 itu sebagai turis. So masih aman. Selanjutnya adalah flight atau penerbangan. Untuk penerbangan, kemarin kebetulan saya dapat tiket murah yang saya beli di tiket.com pakai Scoot Airlines, dan memang lagi diskon tuh menurut saya 1.200.000 dari Jakarta ke Bangkok, transit di Singapura selama kira-kira 16 jam ya waktu kemarin. Jadi bagaimana caranya dapat tiket murah itu memang kita harus pantengin terus teman-teman ya. Jadi pokoknya nggak pagi, malam, siang, sore, dan hari-harinya itu dilihat terus. Ketika kalian sudah yakin inilah yang termurah, langsung booking aja. Dan kemarin saya kayak gitu, fix pada harga 1.200.000. Saya cuma pesen tiket perginya aja ya, karena pulangnya kan saya dari Ho Chi Minh City atau Vietnam ke Jakarta. Jadi saya cuma pesen one way tiket dari Jakarta ke Bangkok saja. Next, penginapan atau hostel ya. Kalau saya sih kalau namanya hotel ya agak-agak lihat juga, dan saya biasanya pesen penginapan atau akomodasinya di booking.com karena nggak perlu bayar DP, karena saya nggak punya kartu kredit ya. Jadi saya bayar cash ketika saya sampai di hotelnya. Nah, saya kebetulan dapat di Oyo Hotel. Jadi hotelnya itu sebenarnya tempatnya strategis menurut saya, tapi tidak dekat. Memang dia tidak dekat objek wisata dan juga mall-mallan, tetapi sangat dekat dengan bus stop. Jadi bus stop karena dia tuh di dekat Jalan Raya Silom, sekitar Silom atau Bangrak, dan kalau ke BTS itu sekitar 8 menit jalan kaki ya. Itu cukup murah, cukup nyaman menurut saya. Tapi minusnya adalah dia tidak ada lift, dan saya dapat lantai keempat dengan membawa koper segitu beratnya. Terus minusnya lagi ya front office-nya itu enggak 24 jam di sana ya. Jadi kayak mereka kayak dia itu bisnis punyanya dia sendiri kayaknya. Dia itu seorang cewek sekitar umur ya mungkin 27 tahun atau di atasnya gitu, dan itu kayaknya dia on sendiri, memang punya dia, dan dia cuma ada jam 2 sampai jam 4 hotel Oyo dia ini. Tapi lumayan enak sih, maksudnya ketika saya itu belum bayar dan belum ketemu
si penjaganya tadi, si pemiliknya. Tapi saya tetap bisa ngambil kunci dan saya check in waktu itu kan saya sampainya udah malam sekitar jam 9-an gitu ya. Bayarnya itu di keesokan harinya harus sama dia karena kan saya nggak punya uang pas, jadi ribet ya. Dari tempat wisata saya harus balik lagi ke hostel karena ya tidak ada front desk-nya, tidak ada 24 jam, itu minusnya. Terus transportasinya gimana? Nah, mostly transportasi yang saya pakai itu bis karena hotel saya itu deket sama bus stop ya, jalan paling 3 menit aja ke hotel ke bus stopnya itu, karena hotel saya kan deket jalan gede ya, jalan Silom atau Silom Road. Nah, bagaimana untuk BTS? Nah, mungkin kalian sudah pernah ya dengar yang namanya Rabbit Card. Rabbit Card itu cuma dipakai buat BTS doang, jadi nggak bisa dipakai untuk transport yang lain-lain nih teman-teman. Dan saya itu paling naik BTS untuk menghindari kemacetan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk opsi banyak tujuan destinasi itu lebih ke bis kota sih. Bisnya nyaman kok, karena ada 2 versi ya. Jadi untuk yang tanda merah itu no AC, sedangkan yang tanda biru itu bis AC dan murah ya. Harga bis sekitar kayak 10, tergantung jauh deketnya sih, 10 baht sampai 30 baht gitu. 10 baht berarti kan cuma 4.000 ya, sometimes 20 baht 2 kali 4 8.000, pokoknya murah banget. Nah, kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalian mau budgetnya ngirit lagi, itu mendingan gak usah beli Rabbit Card karena harga Rabbit Card itu 200 baht. 100 baht itu harga kartu dan 100 baht itu saldo untuk ngetap di BTS-nya. Dan yang lainnya kalian bisa coba naik boat atau perahu yang di sungai itu ya, itu juga murah. Untuk ke tujuan wisata kayak Wat Po, Wat Arun, Asiatik itu bisa naik boat, Icon Siam ya. Kalau mostly saya naik bis sih, jadi Rabbit Card tidak terlalu dibutuhkan menurut saya nggak terlalu sering nge-mall ya, jadi tidak terlalu sering pakai. Mendingan nggak usah beli Rabbit Card sih kalau cuma sebentar di Bangkok, kecuali kalian mau lama di situ. Terus gimana internetnya? Internet saya nggak beli di Bangkoknya, tapi internet itu saya beli sekalian SIM card khusus kuota internet 5 negara, dan harganya itu murah sekitar 90.000. Itu sudah untuk 10 hari ya, di unlimited sehari, dan itu cukup dipakai berdua. Kebetulan saya dan teman saya itu kita bagi 2, cukup insya Allah, dan kayak gitu kan lebih murah, jadi langsung bisa mencakup 3 negara untuk trip saya, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Next yaitu colokan ya, colokan listrik itu untuk di Thailand sama kayak di tempat kita, jadi bisa colok 2. Tapi kalau amannya, karena saya itu transit di Singapura, jadi mendingan kayak kalian bawa aja colokan internasional kalau mau nyolok di airport. Tapi kalau menurut saya demi keamanan mendingan bawa powerbank ya. Kalau ketika transit di Singapura itu coloknya di powerbank aja. Nah, untuk di Bangkok itu colokannya colok 2, jadi aman ya. Terus bagaimana untuk tuker uang baht? Nah, kebetulan kalau kemarin saya itu titip ke teman saya yang lagi ada di Semarang, jadi tuker di situ. Tapi kalau biasanya, berhubung saya ini tinggalnya di kota Madya ya, kota kecil, jadi nggak ada money changer, dan saya kan dari tempat saya langsung terbang ke Jakarta, dan biasanya saya akan tuker sedikit saja dolar USD di money changer Suta di Bank Mandiri kalau nggak salah. Saya tukar $100, dan nanti ketika sampai di bandara Bangkok itu ditukarkan baht. Nah, setelah itu saya biasanya tarik di ATM di Bangkok. Nah, itu kalau tarik ATM di Bangkok itu kena charge-nya 220 baht per narik ya. Jadi mendingan sekalian kalau sudah dihitung pengeluarannya berapa, sekaligus aja nariknya, karena kan di sana kena charge, di banknya kita juga kena charge tuh teman-teman. Terus yang selanjutnya bagaimana dengan makan? Kalau makan cukup murah dan banyak yang halal, jadi mudah didapatkan. Begitu juga tempat sholat kayak di tempat pusat perbelanjaan itu juga ada prayer roomnya, jadi nggak begitu susah untuk cari prayer room. Dan biasanya kan kita kalau travel kayak gitu kan di jamak ya, baik itu jamak takdim atau takhir.
Jadi untuk sholat selanjutnya bisa sholat maghrib atau isya di hotel aja. Nah, jadi itu saja what you need to know ketika kalian ingin ngetrip ke Bangkok atau Thailand, terutama bagi traveler pemula. So, semoga bermanfaat. Have a safe travel. Jika ada pertanyaan, dan insya Allah kalau nggak sibuk saya akan jawab. See you on the next video untuk trip saya ke Thailand. Bye!